Hai guys, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di channel Mami Kuira. Yang baru datang di channel ini adalah channel Mami Kuira. Mami Kuira orang Indonesia, menikah dengan orang Malaysia dan sekarang tinggal di Malaysia guys. Nah, berhubung sekarang COVID-19 di Malaysia lagi naik balik, Mami mau bercerita sedikit nih sama kalian. Kenapa kok bisa kasusnya naik balik? Jadi, jangan lupa nonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yuk kita mulai. Banyak yang tanya ke Mami di komen ataupun teman, saudara yang di Indonesia nanya, kok bisa Malaysia lockdown lagi dan kenapa kasusnya bisa makin tinggi? Nah, sekarang Mami mau kasih tahu nih guys, kenapa. Menurut pengalaman Mami selama tinggal di sini, selama COVID-19 ini, penanganan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia ke rakyatnya tuh bagus banget guys. Menurut Mami sih bagus banget sih ya penanganannya, karena memang di mana-mana pun udah nggak semudah itu untuk masuk ke mall, ke tempat-tempat ibadah ataupun ke tempat rekreasi yang sudah dibuka. Jadi memang yang pernah Mami ceritakan di video-video sebelumnya, kalau kita mau masuk kemana-mana ataupun mau beli apa-apa, kita akan selalu diwajibkan untuk scan data diri kita di aplikasi My Sejahtera, dan juga tidak lupa juga untuk cek suhu badan kita. Jadi kalau memang kita suhu badan kita tinggi, jadi kita nggak boleh masuk ke tempat itu. Nah, itu diwajibkan guys. Jadi memang dicek lah ya, tidak semudah itu untuk masuk ke sana sini atau untuk pergi ke sana ke sini. Nah, cuma memang ada aja ya mungkin segelintir orang, maksudnya yang kenapa kasusnya naik balik? Nah, itu yang agak susah guys, karena memang semenjak sekolah itu dibuka, maksudnya selama ini kan sekolah itu kan online ya guys, di rumah. Nah, jadi pada bulan Maret sekolah itu dibuka, udah mulai offline, udah mulai masuk ke sekolah dengan prosedur kesehatan yang ketat lah ya, lumayan ketat, tapi mungkin tetap aja susah ya, mungkin mau dikontrolnya karena memang sekolah kan, anak-anak juga, jadi mungkin nggak tahu gimana caranya. Semenjak itu kasus agak mulai naik-naik guys, karena juga ada perayaan hari raya juga ya, jadi yang bikin kasusnya itu agak lebih tinggi, bukan agak lebih tinggi sih, karena tinggi banget gitu kan. Jadi kematiannya pun banyak banget karena memang kasusnya juga tinggi banget. Jadi memang Malaysia agak kewalahan untuk menangani kasus yang agak lumayan tinggi ini. Maka dari itu jadi pemerintahnya menerapkan untuk lockdown diperketat lagi seperti pada saat tahun lalu di bulan Maret 2020 guys. Nah, jadi sekarang ini balik lagi ke zaman dulu, lockdownnya itu memang nggak boleh kemana-mana, kalau bisa di rumah aja. Dan kalau kita mau pergi keluar membeli barang, membeli groceries ataupun membeli barang-barang dapur ya, itu cuma boleh 10 km jaraknya dari rumah kita. Jadi kita nggak boleh keluar sembarangan ya, jadi cuma untuk membeli keperluan yang penting saja. Itu pun cuma 10 km aja jaraknya. Jadi memang nggak boleh keluar kota udah pasti, keluar daerah, lintas daerah pun nggak boleh juga. Jadi memang bener-bener nggak boleh kemana-mana, stay at home. Yang kerja pun sekarang banyak yang dari rumah, work from home. Jadi memang kayak pemerintah, kayak kantor-kantor pemerintahan pun beberapa persennya itu kerja dari rumah. Jadi disarankan untuk online aja kalau ada apa-apa. Jadi semuanya memang ditutup. Shopping mall, pusat perbelanjaan itu ditutup semuanya, nggak boleh ada yang buka. Yang boleh buka hanyalah restoran, terus kayak farmasi, klinik ya, seperti itu yang penting-penting deh, yang maksudnya yang untuk menjual kebutuhan sehari-hari. Itu pun bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kayak misalnya tempat makan yang di pinggir jalan ya, atau yang drive thru itu boleh, tapi cuma sampai jam 8 malam guys. Jadi memang lebih ketat lagi, cuman bisa take away aja, jadi nggak boleh dine in. Nah,
Pemerintahnya di sini tuh lumayan bagus ya guys. Jadi kalau misalnya seperti ini nih lockdown balik lagi ke zaman dulu, pemerintah akan kasih privilege untuk rakyatnya. Jadi semacam kayak uang saku bagi yang tidak kerja, yang diliburkan dikarenakan lockdown ini, jadi akan diberikan uang saku gitu. Lalu untuk industri-industri yang terkena dampak dari lockdown ini juga diberikan potongan sekitar 10% kalau nggak salah untuk pembayaran listrik. Terus untuk student pun diberikan kayak semacam uang saku juga sekitar 150 ringgit atau sekitar 500 ribu rupiah gitu. Jadi memang banyak banget privilege yang diberikan untuk rakyat Malaysia di sini, enak banget. Jadi pemerintahnya juga sangat support ke rakyatnya. Seperti apa namanya? Jadi kayak misalnya yang jualan terus kena dampaknya, nah itu akan diberikan privilege untuk pinjaman uang dari pemerintah. Terus yang terkena dampak pun akan diberikan uang saku dari pemerintah. Nah jadi untuk yang punya pinjaman ke bank dan kena dampak dari lockdown dan COVID-19 ini pun diberikan kelonggaran pembayaran beberapa bulannya tergantung dari kasusnya ya guys. Jadi memang pemerintah di Malaysia tuh sangat mengerti rakyatnya. Jadi pemerintah di sini tuh ya gimana ya, walaupun mungkin gak ada yang sempurna, tapi setidaknya sudah memperjuangkan apa-apa untuk rakyatnya gitu loh. Kayak pemerintah di Malaysia tuh lebih memikirkan rakyatnya, gimana rakyatnya kalau misalnya di lockdown dan juga tidak ada penghasilan gitu guys. Nah jadi untuk vaksinasi juga sedang berlangsung. Jadi Malaysia udah mau mulai vaksinasi untuk ke penduduk-penduduk biasanya, tidak terkecuali untuk orang luar seperti Mami, walaupun Mami masuk visa dengan suami. Tapi sebagai warga negara Indonesia, kita dapat vaksinasi di sini secara gratis. Jadi Malaysia memang bagus banget. Dia tidak membeda-bedakan walaupun kita orang luar. Selama kita tinggal di Malaysia, itu kita bisa mendapatkan vaksinasi secara gratis guys. Nah jadi terima kasih untuk pemerintah Malaysia yang memberikan kami warga negara asing mendapatkan vaksinasi juga. Sekarang di jalanan itu banyak sekali roadblock guys. Jadi banyak jalanan yang diperketat oleh polisi. Jadi sekarang kalau mau kita pergi kemana-mana, polisi udah standby tuh jagain di jalanan mau kemana. Kalau misalnya kita melanggar aturan, seperti misalnya kita keluar dari rumah 10 km dari rumah, kita itu akan dikenakan denda sekitar 1.000 ringgit. Sebenarnya udah berubah sih, ada yang 1.000, ada yang 10.000. Jadi tapi yang pastinya itu 1.000 ringgit. 1.000 ringgit itu sekitar 3.500.000. Jadi memang bahaya ya guys kalau misalnya kalian masih bandel juga, tetap mau jalan-jalan terus kebetulan kena roadblock dan gak ada alasan yang penting untuk kalian keluar, itu siap-siap kalian akan kena denda guys. Karena udah banyak banget yang sebelum-sebelum ini kena denda juga. Kayak seperti pada saat lebaran, pemerintah kan udah bilang tidak boleh kemana-mana, hanya boleh berlebaran dengan seisi keluarga. Tapi agak ada lumayan yang tidak mematuhi peraturan, nah itu dendanya lebih sadis. Jadi dendanya itu bisa sekitar 50 sampai 100 juta rupiah. Nah itu memang benar-benar kena sih, karena ada beberapa artis juga yang terkena saman lah gitu ya. Yang dibuat pemerintah Malaysia sekarang ini bagus juga sih guys, untuk menerapkan lockdown diperketat seperti lockdown yang pertama. Karena memang kasusnya udah tinggi banget, kematian juga udah tinggi banget. Jadi memang kasihan frontliner karena udah parah banget ya gitu loh. Jadi banyak banget kasus-kasus yang sedih juga sih ngelihatnya, karena memang tadinya sehat-sehat aja, begitu kena COVID tiba-tiba ada yang meninggal gitu kan. Jadi untuk kalian semua kalau memang nggak perlu-perlu banget, mendingan nggak usah keluar, stay aja dulu di rumah diam-diam. Jadi memang itu salah kita, kenapa sekarang kasus jadi tinggi, salah kita yang mungkin dulu
tidak mematuhi aturan pemerintah, tidak begitu menjaga protokol kesehatan atau SOP. Nah, sekarang waktunya kita untuk merubah semuanya lebih baik sebelum terlambat. Jadi semuanya di rumah aja kalau tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan dengan PKP diperketat ini, dengan lockdown diperketat ini, kasus akan lebih cepat turunnya dan akan bisa kembali stabil seperti sebelum-sebelumnya gitu. Untuk kalian yang belum daftar vaksin, belum mendaftarkan diri kalian untuk vaksinasi, segeralah untuk register di MySejahtera, because kalau kalian semua dah register dan tinggal menunggu je untuk mendapatkan vaksin, kita semua boleh terlindungi. Mudah-mudahan boleh semua kembali normal lah gitu guys. Untuk kalian yang di Indonesia, belajarlah dari Malaysia. Ingat, walaupun sudah banyak ini vaksin, tetap harus jaga protokol kesehatan, dan kalau bisa tidak usah terlalu sering-sering keluar rumah. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian juga. Kita sama-sama perangi COVID-19 dengan di rumah aja. Oke guys, sama-sama jaga kesehatan, kita jaga kita. Jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, dan jangan kemana-mana, oke? Nah, Mami mau kasih tahu kalian kondisi jalan pada saat lockdown hari pertama. Kita lihat kondisi jalan seperti apa ya guys. Di tol ini guys, ini jalan tol ini menghubungkan di sana Selangor, ke jalan ke sana tuh Kuala Lumpur. Nah, jadi ini biasanya kalau jam pulang kerja, karena ini kan jam pulang kantor, biasanya macet nih di tol ini. Nah, hari ini jalanan sepi. Kan jalanan di luar juga lumayan sepi kan, di jalanan rumah di luar sana. Sana juga sepi. Jadi kalian udah lihat kan guys kondisi jalanan pada saat lockdown diperketat hari pertama itu sepi banget. Jadi memang orang Malaysia nih bagus guys. Jadi kalau pemerintah suruh untuk diam di rumah, mereka akan ikut gitu loh. Jadi memang udah jarang tuh mobil juga udah nggak ada di luar. Jadi memang semuanya pada ikut untuk diam-diam aja di rumah, karena udah pada takut juga ya guys, karena kasus udah makin tinggi. Jadi mau nggak mau udah stay at home aja deh. Karena kalau kita mau menang, kita harus ikut apa kata pemerintah guys. Jadi saya pikir pemerintah tuh udah pasti tahu apa yang mereka lakukan itu adalah untuk kepentingan rakyatnya. Jadi untuk kalian semua yang masih bandel, masih nakal untuk keluar rumah dan pikir kalau misalnya COVID-19 itu enggak ada atau konspirasi ataupun apa, please lah, COVID-19 itu nyata. Jadi memang bisa kena ke diri kalian, ke keluarga kalian yang lebih bahaya, ataupun ke sekitaran kalian. Jadi kalau memang bisa stay at home, diam-diam di rumah aja. Jadi jangan lupa untuk kalian yang belum vaksinasi, segeralah mendaftar untuk vaksinasi. Ikuti apa kata pemerintah. Semoga kita bisa menang melawan COVID-19 dengan kita patuh terhadap pemerintah. Oke guys, sekian dulu info-info yang Mami bisa berikan ke kalian. Kalau memang ada salah-salah kata ataupun ada sesuatu yang kurang, Mami mohon maaf. Jadi untuk kedepannya, apabila kalian ingin tahu lebih lanjut perkembangan di Malaysia, boleh komen di bawah kalian pengen Mami bikin video apa. Apakah video masak ataupun video-video yang lainnya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya di komen. Nanti Mami akan buat Q&A untuk kalian guys. Nah, jadi sekarang sekian dulu info dari Mami. Kalau memang ada update yang lebih lanjut, nanti Mami akan berikan di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video Mami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye.